Ketika kamu coba bertanya kepada orang-orang tentang hal apa yang mereka ketahui tentang ciri khas negara Jepang, salah satu jawaban paling umum yang diberikan oleh mereka adalah ninja. Namun apakah kamu tahu bahwa segala hal yang berhubungan dengan ninja tidak sepenuhnya seperti yang kita tahu saat ini? Sebagian besar dari apa yang kita ketahui tentang ninja berdasarkan video game, manga, anime, atau bahkan film-film saat ini, tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya. Itu hanya ibarat cerita fiksi yang sangat dipengaruhi oleh sastra, komik, dan film abad ke-20. Misteri tentang keberadaan ninja membuat dunia barat tergerak hingga ikut membuat film tentangnya. Namun fakta sesungguhnya tentang ninja, ternyata berbanding terbalik dari apa yang kita lihat di manga, anime, dan film. Maka dari itu, berikut ini kami berusaha merangkum 8 fakta menarik tentang ninja yang harus kamu tahu. Namun sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang di masa depan. 1. Pusat Penelitian Ninja. Di zaman modern ini, sebuah pusat penelitian yang didedikasikan untuk sejarah ninja dibangun di Iga. Sebuah universitas di Jepang, yaitu Universitas Mii, telah membawa kembali studi ninja ke Iga hampir 500 tahun setelah klan ninja Iga dimusnahkan. Namun di universitas ini, tidak mengajarkan para siswa untuk bagaimana cara menjadi ninja. Namun lebih berfokus pada mempelajari sejarah ninja dan berbagai topik tentang keterampilan yang dimiliki para ninja. Namun, para siswa juga tidak dibatasi untuk mengembangkan keterampilan seni bela diri mereka, agar bisa menjalani kehidupan sedekat mungkin dengan seorang ninja. Untuk menemukan segala informasi yang akurat tentang ninja cukup sulit. Hal tersebut karena adanya 2 faktor. Yaitu, mereka bersifat rahasia, dan spesialisasi mereka dianggap kurang terhormat dibandingkan dengan profesi samurai. Alasan ini menyebabkan perhatian ilmiah yang diberikan kepada ninja lebih sedikit. 2. Zaman keemasan ninja. Zaman keemasan ninja berlangsung dari abad ke-15 hingga ke-16. Karena pada masa rentang masa tersebut, menjadi salah satu masa paling berdarah dan penuh intrik dalam buku-buku sejarah Jepang. Di masa itu, dikatakan semua panglima perang berjuang dan berlomba-lomba untuk menguasai negara dan menyatukannya. Dalam rentang waktu itu pula, menjadi periode keemasan sekaligus musnahnya klan ninja Iga dan Kuga. Bahkan setelah kejatuhan klan ninja, mereka masih banyak dicari sebagai spesialis dalam operasi rahasia. Hanya setelah Jepang mengalami masa damai, jumlah ninja mulai berkurang dan semakin dilupakan. 3. Pakaian ninja. Tahukah kamu bahwa ninja tidak selalu memakai baju warna hitam? Meski ada pedoman ketat tentang apa yang harus dipakai ninja, namun ternyata tidak semua ninja harus mengenakan warna hitam. Ternyata pakaian yang mereka kenakan, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Seperti mengenakan pakaian hitam pada malam tanpa bulan, dan mengenakan pakaian putih saat bulan purnama. Bahkan saat bergerak di siang hari, ninja mengenakan pakaian dan warna apapun yang sedang populer saat itu, tujuannya agar mereka dapat berbaur dengan orang banyak. Bahkan terkadang mereka juga menyamar sebagai pedagang, biksu, pengemis, atau apapun yang dibutuhkan dalam misi mereka. Hanya satu hal yang pasti. Karena profesi mereka biasanya sebagai pengintai atau asasin, mereka tidak mengenakan baju besi yang bisa menimbulkan suara saat bergerak. 4. Catatan ninja pertama. Catatan ninja pertama berasal dari tahun 1375. Disebabkan karena penggunaan mata-mata dan asasin dipandang rendah dalam tradisi masyarakat Jepang untuk waktu yang lama, dan baru benar-benar mulai berkembang pada abad ke-13, sehingga hal apapun tentang ninja sebelum abad 13, tidak pernah dicatat. Referensi eksplisit paling awal untuk ninja, berasal dari epik perang Jepang Taiheiki, di mana dikisahkan ninja yang sangat terampil dalam menghancurkan sebuah kastil. 100 tahun kemudian, profesi mata-mata dan asasin mulai umum dilakukan di Jepang, dengan ninja berada di garis depan. 5. 2 klan ninja terbaik.
Ninja paling profesional berasal dari salah satu dari dua klan ninja terbaik, yaitu Iga dan Kuga. Pada abad ke-15, desa-desa di dua wilayah, Iga dan Kuga, mulai menghususkan diri untuk melatih dan menjalani kehidupan dengan cara ninja. Setelah saat itu, klan ninja multigenerasi muncul dan segera membuat nama mereka dikenal sebagai klan ninja paling profesional. Ninja dari dua klan ini, dikenal sangat mahir dalam profesi mereka. Sehingga orang lain yang mengaku sebagai ninja biasa, tampak hanya seperti preman biasa jika dibandingkan ninja dari dua klan tersebut. Klan Iga dan Kuga memasok para penguasa Jepang dengan ninja-ninja terlatih selama hampir 100 tahun, sampai pada masa di mana panglima perang musuh memusnahkan dua klan tersebut, saat masa perang besar yang terjadi. 6. Ninja tidak menggunakan shuriken. Secara histori, bintang lempar atau shuriken, tentu saja digunakan selama periode di mana ninja lebih aktif. Seperti di kisah manga, anime, atau film. Akan tetapi, tidak ada bukti nyata bahwa shuriken digunakan oleh ninja. Setidaknya ini menurut pengakuan keturunan klan ninja yang masih hidup hingga saat ini di Jepang. Meskipun ninja menggunakan berbagai alat khusus dalam menjalankan misi, tetapi sebenarnya shuriken lebih merupakan senjata yang digunakan samurai. Dan shuriken tidak digunakan seperti cara kita menggambarkan dalam fiksi, anime, manga, atau film yang kita tahu saat ini. Sebaliknya, shuriken paling sering digunakan sebagai pengalih perhatian. Tujuh, sering bertarung berdampingan dengan samurai. Meski praktik ninja sering dipandang rendah oleh samurai sejati, yang menghormati kehormatan di atas segalanya, namun pada saat yang sama, pasti selalu ada pekerjaan kotor yang harus dilakukan. Jadi para samurai senang ada orang lain yang siap melakukannya, yaitu para ninja. Faktanya, bukan rahasia lagi bagi para samurai untuk secara langsung mempekerjakan para ninja, untuk melakukan pekerjaan kotor yang sekiranya akan membawa aib bagi samurai. 8. Mereka tidak disebut ninja. Tahukah kamu? Sebenarnya para ninja ini tidak disebut sebagai ninja dalam dokumen sejarah Jepang. Kata utama yang digunakan dalam dokumen sejarah Jepang untuk menggambarkan ninja adalah shinobi atau shinobi no mono. Kata shinobi menggambarkan ninja itu sendiri, dan kurang lebih berarti mencuri atau bersembunyi, dengan kata mono berarti orang. Sebenarnya, kata ninja berasal dari bagaimana karakter kanji Jepang dibaca dalam bahasa Cina. Dan di abad 21 dengan banyaknya film, novel, dan kisah-kisah fiksi yang beredar, kata ninja lebih kita kenal daripada shinobi. Itulah 8 fakta menarik tentang ninja yang harus kamu tahu. Mereka akan tetap misterius untuk sementara waktu. Tetapi mudah-mudahan, kita akan belajar lebih banyak tentang mereka dalam beberapa dekade mendatang. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video yang lain.